إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم على رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ikhwati para jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kaum mukminin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandangkan takbir, apa yang ada di benak kita kaum muslimin yang dirahmati Allah? Tentu sesuai dengan artinya. Allah Maha Besar. Kebesaran Allah menguasai langit dan bumi. Dan Dia juga Allah Ta'ala yang menguasai makhluk terbesar Al-Arsy, Rabbul Arsyil Karim wa Rabbul Arsyil Azim. Arsy yang begitu besar dikuasai, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhwati azakumullah, ketika kita mendengar takbir yang berulang-ulang di setiap Idul Fitri maupun Idul Adha, nyata usia kita bertambah. Karena tidak kita ucapkan ucapan takbir tersebut kecuali setahun sekali. Berarti setiap kita mengucapkan takbir, pada saat itu pula kita merasakan diri kita lemah, bertambah kelemahan kita sampai pada usia kita masing-masing. Setiap kita mendengar takbir, setiap usia kita bertambah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami beri dia usia panjang, mendengar takbir, masih diberikan kesempatan lagi di masa yang depannya. Mendengar takbir lagi, panjang usianya. Apa kata Allah? Nunakkishu fil khalqi. Kami balikkan lagi keadaan penciptaannya. Menjadi lemah lagi dia. Yang tadinya lahir dalam kondisi lemah, harus digendong, harus disuapi, harus dituntun kalau berjalan, ucapan terbata-bata, pendengaran tidak begitu kuat. Ketika usia bertambah, balik lagi seperti itu. Lalu kata Allah, afala ta'qilun. Apa kalian tidak mikir? Banyak kita memikirkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita bekerja, dapat gaji sekian-sekian,
ada yang 10 juta, 30 juta, dan lain-lain dari gaji-gaji yang tinggi tersebut. Berapa gaji itu yang dia pakai untuk kehidupan dia sehari-hari? Maka banyak orang mengorbankan kesenangannya. Ingin beli barang bagus, mikir, ini kalau uang saya belanjakan semua, bagaimana nanti ketika saya pensiun? Ketika tidak lagi bisa bekerja, ketika tidak lagi ada yang menggaji, kalau uang ini tidak saya tabung, maka sulitlah saya di masa tua. Kita korbankan keinginan kita untuk makan yang enak-enak. Cukuplah makan sekian, sisanya ditabung. Itulah ikhwati azakumullah, pengorbanan hidup. Pengen jalan-jalan, nanti lelah, capek, gak bisa kerja, gaji dipotong. Kita korbankan kesempatan kita untuk melihat yang indah-indah. Karena kita mengharapkan ada yang mengganti kita. Dari pengorbanan itu, kita mengorbankan rasa kita mengorbankan nikmat makan kita mengorbankan kelelahan waktu rehat kita di pagi hari berjubel menuju pekerjaan kita, melewati macet yang begitu menghabiskan waktu. Kita korbankan semua itu demi satu harapan. Dan ikhwati azakumullah, betapa banyak kita mengorbankan dalam hidup ini kepada sesuatu yang tidak bisa mengganti. Habis semua waktu, habis semua tenaga, habis semua dana dikorbankan untuk sesuatu. Tetapi sesuatu ini tidak bisa mengganti. Habis yang dikorbankan, tinggal kesedihan. Aku datang membantu dia, mengharap mengorbankan apa yang aku miliki supaya investasi berhasil, ternyata bodong. Habis. Ada yang bisa mengganti ikhwati azakumullah, tapi sedikit. Seberapa banyak apa yang ada di dunia ini bisa mengganti korban kita? Kalaupun dia mengganti, yang kita gunakan pun sedikit. Karena itu ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, man dabaha falyadbah lillah. Barang siapa yang berkorban, baik itu dengan menyembelih kambing pada umumnya maupun pengorbanan-pengorbanan lainnya, falyadbah lillah, maka berkorbanlah untuk Allah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkorban, kemudian korban kita digantikan, maka itulah harapan. Dan tidak ada yang bisa mengganti melebihi Allah. Wa man dabaha li ghairillah, barang siapa yang berkorban kepada selain Allah, faqad asyrak, maka sesungguhnya dia telah melibatkan sesuatu yang tidak bisa mengganti. Sesuatu yang hanya mengganti sedikit, bahkan sesuatu yang mengambil pengorbanan kita menjadi musibah. Karena itu ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum yaddu, setiap kalian beraktivitas, berjalan di dalam kehidupan ini, melakukan pekerjaan. Wa minhum mubiqun nafsahu wa minhum mu'taqun nafsahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Setiap kalian mau tidak mau beraktivitas di hidup, setiap kalian bekerja, mengorbankan segala apa yang kalian miliki dari dunia ini, maka di antara kalian ada yang justru dengan pengorbanan tersebut menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Betapa banyak orang-orang bermaksiat mengorbankan tenaganya untuk mencapai maksiat tersebut. Betapa banyak orang-orang yang mengorbankan waktunya untuk mencapai maksiat tersebut. Tetapi pada ujungnya mereka mendapatkan ganti yang justru menjadi musibah baginya, menjadi kesedihan, menjadi keterpurukan.
menjadi beratnya dia mendapatkan rezeki, terhalang dari kebaikan-kebaikan, menjadi orang yang dihinakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Bahkan betapa banyak di antara mereka yang dahulunya seorang pejabat besar, ketika kemaksiatan dia lakukan, belum lagi dia meninggalkan dunia ini, kehinaan menimpa dia. Juga Rasulullah SAW mengatakan, betapa banyak di antara kita mengorbankan waktu tidurnya untuk bangun di tengah malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan rasa kantuk. Betapa banyak di antara manusia mengorbankan waktunya untuk membaca lembaran lebih lembaran Al-Qur'anul Karim. Betapa banyak di antara manusia mengorbankan hartanya, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu adalah mu'tiqun nafsahu, orang yang akan membebaskan dirinya dari kerumitan. Belum lagi dia meninggalkan dunia, kerumitannya hilang. Betapa banyak ikhwati azakumullah orang yang menabung untuk masa tuanya. Padahal harta bukan satu-satunya yang menyelesaikan masalah. Tapi betapa banyak orang-orang yang masa mudanya dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah. Dia melakukan ibadah kepada Allah, dia salat, dia berinfak. Di masa pensiunnya, ketika tenaganya tidak lagi kuat, maka Allah menjaganya. Allah memberikan rezeki kepada dia. Walaupun tabungannya sedikit, datang kepada dia anak-anak yang sudah sukses, yang taat kepada Allah, berkhidmat kepada orang tua tersebut, melebihi gaji yang dia bisa berikan untuk seorang pembantu. Datang cucu-cucunya membawakan hadiah-hadiah sebagai khidmat kepada orang tua ini yang soleh. Karena itu ikhwati azakumullah, tidak ada yang menjaga kita dari kerumitan dunia maupun kerumitan akhirat kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Yang tersisa, yang mampu menjaga kita, yang menjadi pesangon kita, yang menjadi bekal kita adalah setiap perbuatan soleh. Sesungguhnya itu paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, kalau kita ingin depositokan uang kita, berapa yang kita dapatkan dari angka deposito tersebut selama 6 bulan, selama 1 tahun, tidak kurang mungkin tidak sampai 20%. Namun ikhwati azakumullah, bayangkan yang Allah katakan melalui lisan Rasulnya, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid walau ala qafasit tairin, walaupun hanya dengan sangkar seekor burung, dia hanya mampu menyumbang 1 bata, dia hanya mampu menyumbang 1 genteng, menyumbang 1 meter karpet, apa kata Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Berapa besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah rumah di surga? Lihat seseorang yang paling akhir keluar dari api neraka, tidak punya amal, hanya iman yang seperti darah. Allah keluarkan dia dari api neraka. Terakhir, orang terakhir keluar dari api neraka, tinggal berbentuk bara yang tidak terlihat, arang hitam, terbakar habis, dikeluarkan dia dari api neraka dengan rahmat Allah. Lalu kemudian diletakkan dia di pintu surga. Penduduk-penduduk surga menyiraminya dengan air surga. Lalu tumbuhlah dia seperti tumbuhan. Muncul kepalanya, badannya, tangannya, dan seluruh jiwanya dikembalikan lagi oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada sang miskin ini yang terlena dan terhempas di dalam siksa Allah. Datang dia kepada Allah, ditanya oleh Allah, maukah engkau wahai hamba, aku ganti engkau dengan surga
yang lebih hebat dari kerajaan yang paling hebat di dunia. Orang terakhir, hanya sedikit amal, hanya iman sebiji dzarrah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih hebat daripada kerajaan dunia. Lalu malu orang ini. Lalu Allah katakan, mau enggak engkau aku ganti 10 yang lebih baik daripada kerajaan dunia? Terdiam lagi dia. Lalu Allah katakan, mau enggak aku tambah 10 lagi? Aku tambah 10 lagi, aku tambah 10 lagi. Begitu surganya, rumahnya orang terakhir yang keluar dari api neraka menuju surga. Maka bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang menginfakkan hidupnya, menginfakkan waktunya, menginfakkan hartanya, menginfakkan tenaganya, menginfakkan semua keahliannya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan syariat Allah. Betapa besar surga dia, betapa besar kenikmatan yang dia dapatkan. Ikhwati azakumullah. Bahkan di dunia ini Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Ikhwati azakumullah. Tetapi sebaliknya, apabila kita enggan meluangkan waktu kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan dana kita, uang kita, mengorbankan kesenangan-kesenangan pribadi kita untuk menegakkan kalimat Allah, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan menjadi bekal kita? Rasulullah SAW menceritakan tentang Bani Adam ketika dia sampai di hadapan Allah. Yang dahulu orang ini berlimang harta benda, saldo yang begitu besar, properti di mana-mana, harta melimpah, sultan. Datang dia di akhirat nanti. Dia berkata, mali, 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 mana hartaku? Mana rumahku? Mana mobilku? Mana perusahaanku? Dia minta itu. Yang dahulu dia tabung, yang dia kumpulkan dengan segenap waktunya. Dia korbankan segala kesenangan-kesenangannya untuk meraih apa yang dia kumpulkan di dunia ini. Lalu Allah jawab, ma laka min malin illa ma akalta fa'afnaita. Tidak ada hartamu kecuali dahulu yang kau makan, engkau belikan makanan, dan itu telah habis, berakhir di toilet. Habis, masa makanmu sudah habis, uangmu sudah engkau habiskan untuk makan. Maluka illa ma labista. Tidak ada hartamu kecuali dahulu yang kau belikan pakaianmu, yang kau belikan rumahmu, yang kau belikan mobilmu. Fa'ablaita. Dan itu sudah usang, sudah rusak. Bahkan terakhir yang kita bawa dari harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, berpuluh keringat, kecuali 2 harta. Yang pertama kain kapan, yang kedua minyak kapur barus, minyak wangi yang menyertai kain kapan. Dan itu pun dia tidak mau lama-lama menemani kita di alam kubur. Lambat laun minyak wangi telah berubah, kain kapan telah hancur. Maka ikhwati azakumullah, habis semuanya, gak ada lagi harta. Kemudian Allah katakan, ma maluka illa ma tasaddaqta fa'amdaita. Tidak ada hartamu itu kecuali yang dahulu engkau pernah sedekahkan, dan sekarang itulah sisanya. Itulah sisanya yang kau bawa. Karena itu kaum mukminin yang dirahmati Allah, cintailah harta kita, cintailah hidup kita ini, cintailah waktu kita, cintailah pakaian kita, cintailah jiwa kita ini. Jangan sampai lepas. Harta kita jangan sampai berkurang. Korbankan untuk Allah, menegakkan din ini, maka Allah akan gantikan itu. Maka
betapa banyak kita ikhwati azakumullah dalam hidup ini lebih mencintai harta orang lain, harta yang akan kita tinggalkan. Kata Rasulullah SAW, ma minkum illa mala warisihi ahabbu ilaihi. Tidak ada di antara kalian ini kecuali harta yang dia akan tinggalkan nanti itu yang lebih dia cintai. Harta dia simpan, tidak dia pakai. Beli baju yang murah-murahan, beli pakaian yang sederhana saja, beli makan yang secukupnya. Mana sisanya? Dia tabung, dia simpan, tidak dia belikan. Beli kambing kurban, merasa malas, disimpan saja, ditabung saja. Lumayan 3 juta, 4 juta. Untuk siapa harta itu? Habis. Kalau tersisa, jadilah harta orang lain. Jadilah harta yang diperebutkan anak cucu. Tidak tersisa. Ma minkum illa mala warisihi ahabbu ilaihi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada di antara kalian ini kecuali harta yang dia tinggalkan lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Maluka ma qaddamta. Hartamu adalah apa yang engkau telah gunakan. Yang kau makan habis, yang kau berikan pakaian habis, dan apa yang kau infakkan di jalan Allah terus berkembang, terus berkembang. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak berkurang harta karena sedekah. Di dunia ikhwati azakumullah, kalau kita menghitung harta kita, kita punya uang 1 juta, diinfakkan 200, maka berapa jumlah harta kita? Berkurang 800. Itu apa yang berkurang? Harta orang lain. Harta yang kita simpan yang menjadi waris berkurang. Tapi harta kita dengan 200 datang kepada Allah, Allah ganti melebihi dunia dan seisinya. Allah gantikan harta tersebut. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini hanya sebentar. Harta yang kita gunakan di dunia ini hanya sebentar. Jangan kita boros di dunia ini. Jangan kita menggunakan harta kita hanya untuk dunia yang sementara ini. Berinfaklah di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dengan apa yang telah kami rezekikan. Min qabli ayyati ahdakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi. Ketika sudah mati, masuk di alam kubur, dia melihat panasnya kubur. Ketika dia melihat besarnya dan sulitnya padang mahsyar dan mencekamnya. Ketika dia melihat sulitnya dia menyeberang sirat dan dia dapatkan tetangganya begitu mudah melewati sirat. Dia dapatkan temannya terlindungi dari api neraka. Dia dapatkan temannya nyaman di alam kubur. Dia bertanya, apa yang kau lakukan? Dia bilang, sedekah. Fayaqulu rabbi, wahai Rabbku, beri aku tunda mati. Beri aku tunda mati. Balikin aku dunia. Sejam saja. Semenit saja. Enggak usah 10 tahun. Enggak usah 20 tahun. 70 tahun. 60 tahun. Beri aku waktu ya Allah. Tunda kematianku 1 menit saja. Engkau mau apa? Kata Allah. Fa'asaddaq. Maka aku akan sedekah. Wa akuna minas salihin. Dan aku akan menjadi orang saleh. Kalla. Summa kalla. Terlambat. Terlambat ikhwati azakumullah. Maka datanglah kepada Allah. Kurbankan segala sesuatu untuk Allah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Ihfadillah. Jagalah Allah. Jagalah syariat Allah. Yang itu juga untuk kepentingan engkau. Yahfadkallah. Maka Allah akan jaga engkau. Allah akan selamatkan engkau. Jangan takut dengan anak keturunan ketika kita tidak bisa menumpuk harta untuk mereka.
Tapi takutlah kita meninggalkan anak keturunan kita ketika selama hidup kita, ketika azan memanggil kita bilang nanti saja. Saya di rumah saja sholat. Ketika ada kesempatan berkorban, saya mau beli barang ini, barang itu, nanti saja korban. Sungguh perbuatan kita ini, ikhwati azakumullah, akan menyulitkan keturunan kita. Akan membuat kehidupan mereka lebih sulit. Karena mereka tidak diwarisi takwa, tidak diwarisi amal saleh. Tetapi sebaliknya ikhwati azakumullah, walaupun saldo tidak banyak, tapi dia mengorbankan sesuatu untuk Allah. Tidak bisa uang, dia korbankan waktunya. Tidak bisa waktu, dia korbankan pikirannya. Dia korbankan segala apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, aku berkorban seekor ayam jantan. Disembelih oleh dia di hari Idul Adha. Orang bertanya, apa sah engkau ini menyembelih seekor ayam jantan? Orang berkorban kambing, sapi. Dia bilang, saya tidak peduli. Inilah yang saya punya. Inilah yang saya mampu. Saya berkorban dengan segala apa yang Allah berikan, walaupun seekor ayam jantan. Maka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwati azzakumullah, tinggalkan kehidupan kita di hari tua dengan ketakwaan kita di masa muda. Tinggalkan generasi kita dengan ketakwaan kita hidup di dunia. Seseorang dikeluarkan dan diberi rezekinya anak keturunannya karena kedua orang tuanya soleh. Nabi Khidir mengeluarkan harta yang tertimbun yang dipikirkan oleh orang tuanya bisa untuk menyelamatkan anak keturunannya. Ternyata dia meninggal belum sempat mengasih tahu harta yang disimpan tersebut. Namun karena kedua orang tua ini soleh, anak keturunan yang ketujuh, harta itu tersimpan 7 turunan, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian karena kedua orang soleh, harta yang disimpan orang tua itu tidak sia-sia. Allah keluarkan melalui Khidir alaihi salam, diberikan kepada keturunannya yang ketujuh yang keadaannya fakir, diselamatkan. Dengan apa dia selamatkan? Bukan dengan harta yang disimpan tersebut. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya saleh. Karena itu ikhwati azakumullah, tidak ada hakikat hidup kita ini kecuali berkorban. Berkorbanlah untuk din yang mulia ini dengan segala apa yang kita punya. Walaupun hanya seperti sangkar seekor burung. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka selamanya kita akan tersesat. Sampai kapan ikhwati azakumullah kita mengulur-ulur waktu? Sampai kapan kita menahan harta kita? Sampai kapan kita menahan waktu kita untuk datang kepada Allah? Tidak cukupkah apa yang telah Allah berikan kepada kita? Maka selamatkan kehidupan kita. Cintai kehidupan ini, bawa dia menuju akhirat dengan kebahagiaan, dengan ketenangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sekuat kalian, sesungguh-sungguh kalian. Amalkan apa yang datang dari Allah, dari sunnah Rasulullah SAW. Wala tamutunna, dan jangan sampai sekali-kali ketika kematian datang kita belum menyelesaikan perkara kurban kita kepada Allah. Man yajidis sa'ah, barang siapa yang dapat kelapangan hidup, walam yudhahi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati musala kami, jangan dia mengaku sebagai seorang muslim. Illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, sudah berinfak, sudah melakukan sholat, sudah berumrah, berupaya untuk berikhtiar berangkat haji.
wukuf di padang Arafah, di satu tempat yang paling mulia di muka bumi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah bersalawat, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nabi benar, Rasulullah benar, apa yang beliau sampaikan benar. Allah bersalawat kepada beliau. Para malaikat yang benar pun bersalawat kepada Rasulullah. Maka tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah bohong. Tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hayalan-hayalan. Maka ikutilah apa yang diucapkan Rasulullah, amalkanlah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah. Tinggikanlah beliau, muliakanlah beliau, ikutilah apa yang beliau bawa, ikutilah apa yang beliau telah sampaikan dan wariskan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah, penuh dosa kami, penuh kekurangan kami, betapa kikirnya kami, betapa bakhilnya kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kami ya Allah, berikan kami taufik, ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hari ini hari yang mulia di sisimu ya Allah, kami datang dengan segala kerendahan kami ya Allah, dengan kekurangan kami ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah tetap dalam keadaan kami yang penuh dengan kekurangan ya Allah. Wala taqilna tarfat ain. Jangan biarkan kami ya Allah walaupun sekejap mata dalam kebimbangan kami, dalam kesesatan kami ya Allah. Allahumma waffiqna bima tarda ya Allah. Allahumma waffiqna bima tarda ya Allah. Berikan kami taufik ya Allah. Berikan kami kesesuaian ya Allah, agar kami selalu kembali kepadamu ya Allah, berharap rahmatmu ya Allah, berharap ampunanmu ya Allah, berharap surgamu ya Allah, berharap untuk bertemu dengan Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Perbaiki agama kami ini ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah hidup kami ini ya Allah. Jangan jadikan hidup ini menjadi perhatian kami ya Allah, menghalalkan segala apa yang telah Engkau haramkan ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Perbaiki akhirat kami ya Allah. Jadikan semua cita kami, persiapan kami, bekal kami adalah akhirat Engkau ya Allah. Allahumma arzuqna khairama razaqta bihi ibadukas salihin. Rezekikan kepada kami ya Allah apa yang telah Engkau rezekikan kepada hamba-hamba yang soleh ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kami kepada surga ya Allah, min qaulin wa fi'lin, baik itu ucapan maupun perbuatan. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan berlindung dari apa yang mendekatkan kami kepada neraka. Min qaulin, baik itu ucapan-ucapan kami. Wa amalin, atau amal-amal kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal du'ana kama taqabbalta min du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.